wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran matematika pada hari ini. Baik, untuk pertemuan kita kali ini kita akan masuk ke materi pertidaksamaan nilai mutlak. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu melalui pembelajaran daring, peserta didik mampu memahami pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, sebelum kita masuk ke contoh-contoh dan bagian-bagian dari pertidaksamaan nilai mutlak, kalian harus paham dulu apa sih itu pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi, pertidaksamaan nilai mutlak di sini bisa kita artikan sebagai pertidaksamaan yang memuat simbol nilai mutlak dan variabelnya terdapat di dalam tanda mutlak. Seperti contoh, nah ini bentuk-bentuk pertidaksamaan nilai mutlak ya. Yang pertama, nilai mutlak fx kurang dari sama dengan a, di mana fx ini sebagai fungsi, a ini sebagai bilangan yang tanpa variabel ya. Kemudian yang kedua ada nilai mutlak fx lebih besar dari a. Yang ketiga, nilai mutlak fx lebih besar dari sama dengan nilai mutlak gx. Yang terakhir ada bentuk nilai mutlak fx kurang dari nilai mutlak gx. Jadi, kuncinya di sini untuk pertidaksamaan nilai mutlak itu ditandai oleh adanya tanda mutlak ya. Kemudian diiringi dengan tanda pertidaksamaan. Tanda pertidaksamaan itu ada 4 jenis ya. Kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, dan kurang dari. Baik, untuk lebih jelasnya langsung saja ya kita masuk ke bentuk pertidaksamaan nilai mutlak yang pertama. Nah, di sini ada jika nilai mutlak fx kurang dari sama dengan a. Dengan syarat a di sini harus lebih besar dari sama dengan 0 ya. A di sini adalah bilangan real yang bukan bernilai negatif, alias dia harus bernilai positif. Kemudian bagaimana cara menyelesaikannya? Maka penyelesaiannya min a kurang dari sama dengan fx kurang dari sama dengan a. Di sini fx-nya tanda mutlaknya dihilangkan ya. Kemudian a-nya kita pindahkan ke kiri menjadi negatif, kita pindahkan ke kanan jadi positif. Kemudian tandanya mengikuti ya. Kalau di sini tandanya kurang dari sama dengan, maka penyelesaiannya pun juga kurang dari sama dengan. Baik, langsung saja kita masuk ke contoh soal yang pertama ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak x kurang dari sama dengan 5. Jadi kita ikuti penyelesaiannya seperti yang ini ya. Jadi min 5 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 5. Jadi yang di tengah-tengah x aja sebagai fungsi, tanda mutlaknya dihilangkan. Kemudian tanda pertidaksamaannya tetap yaitu kurang dari sama dengan. Sini ya. Kurang dari sama dengan, kemudian di sebelah kiri tandanya bernilai negatif, jadinya min 5. Sebelah kanan tandanya bernilai positif, yaitu 5. Jadi, kita tulis kesimpulannya. HP sama dengan, kita tulis seperti ini ya, pakai kurung kurawal. X di mana min 5 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5. Di mana X-nya itu adalah anggota dari bilangan real. Jadi ini simbol anggota, R ini adalah simbol bilangan real. Jadi sudah selesai ya untuk contoh soal yang pertama. Baik, kita lanjut ke contoh soal yang nomor B yang kedua. Nilai mutlak X kurang dari 7. Nah, jadi untuk bentuk pertidaksamaan yang pertama ini khusus untuk pertidaksamaan kurang dari ya, baik kurang dari sama dengan atau kurang dari aja tanpa ada sama dengan ya. Jadi untuk contoh soal yang nomor B ini bisa kita selesaikan dengan cara penyelesaian bentuk yang pertama ini ya. Sehingga dia akan menjadi, nah tandanya tentu mengikuti ya. Kalau di sini kurang dari aja tanpa ada sama dengan berarti
penyelesaiannya pun tidak ada tanda sama dengannya ya, yaitu kurang dari aja. Nah, kemudian fungsinya tetap X, karena di sini X ya, tanpa ada tanda mutlaknya. Kemudian di sebelah kiri tanda dikalikan min, jadinya min 7. Sebelah kanan tanda itu positif ya, tetap yaitu 7. Jadi kesimpulannya HP-nya kita tulis sama dengan kurung kurawal X, di mana min 7 kurang dari X kurang dari 7, di mana X itu adalah anggota bilangan real. Baik, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang nomor C ya. Nah, di sini ada nilai mutlak 5x dikurangi 1 kurang dari min 8. Nah, kalian perhatikan bentuk pertidaksamaan yang nomor 1 ini. Di sini ada syarat A-nya itu harus lebih besar dari sama dengan 0, alias A-nya harus bernilai positif. Nah, bagaimana kalau dia bernilai negatif di sini A-nya? Nah, A-nya di sini min 8 ya, dia bernilai negatif. Maka kalau dia bernilai negatif, untuk himpunan penyelesaiannya tidak dapat kita selesaikan ya, jadi jangan diterusin. Jadi untuk himpunan penyelesaian pada contoh soal yang nomor C ini, HP-nya sama dengan himpunan kosong. Baik, masih di bentuk pertidaksamaan nilai mutlak yang pertama, kita lanjut ke contoh soal yang nomor D ya. Nilai mutlak X min 5 kurang dari sama dengan 8. Jadi kita selesaikan menggunakan cara penyelesaian yang ini ya. Kita masukkan min 8 di sebelah kiri, tandanya mengikuti soal ya. Di sini kurang dari sama dengan, kurang dari sama dengan, kurang dari sama dengan ya. Kemudian di tengah-tengah fungsinya X min 5 tanpa ada tanda mutlak. Kemudian di sebelah kanan 8-nya bernilai positif. Nah, di sini kita singkirkan min 5-nya ya, karena kita ingin mencari himpunan penyelesaiannya. Berarti di tengah-tengahnya ini hanya boleh tersisa X-nya aja. Berarti min 5-nya kita singkirkan, kita hilangkan. Bagaimana cara menghilangkan supaya min 5 itu habis? Jadi kita tambahkan dengan dirinya sendiri ya, ditambah 5 supaya min 5 ditambah 5 jadi habis. Karena di tengah ini kita tambahkan 5, berarti untuk kiri dan kanannya juga adil ya, harus adil, ditambah 5 juga. Nah, di sebelah kiri tanda pertidaksamaan ditambah 5, di sebelah kanan tanda pertidaksamaan ditambah 5 juga. Sehingga kita sederhanakan menjadi min 8 tambah 5 hasilnya min 3, kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 13 ya. Setelah di tengah-tengahnya ini sisa tinggal X aja yang bernilai positif, berarti ini sudah dalam bentuk himpunan penyelesaian yang dimaksud ya. Jadi bisa kita tulis kesimpulannya, HP sama dengan kurung kurawal kita buat seperti ini, X di mana min 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 13, di mana X itu adalah anggota bilangan real. Baik, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang nomor E. Nilai mutlak 2x plus 3 kurang dari 7. Nah, seperti biasa ya, sama. Jadi untuk bentuk pertidaksamaan nilai mutlak yang pertama ini khusus untuk kurang dari ya, entah itu kurang dari aja atau kurang dari sama dengan. Penyelesaiannya sama seperti ini ya. Jadi kita tulis, maka sebelah kiri min, yaitu min 7, tandanya mengikuti pada soal ya. Kalau di sini kurang dari, berarti di sini kurang dari. Kemudian di tengah-tengah fungsinya tanpa ada tanda mutlak, yaitu 2x plus 3. Kemudian diikuti oleh tanda pertidaksamaannya, yaitu kurang dari. Kemudian di sebelah kanannya 7-nya bernilai positif ya. Kemudian kita singkirkan dulu plus 3-nya ya, karena kita ingin mencari supaya di tengah-tengahnya ini biar
jadi X aja. Kita singkirkan plus 3-nya dengan cara mengurangi dengan dirinya sendiri ya, dikurangi 3. Berarti ingat harus adil ya. Di sebelah kiri kita juga kurangi 3, di sebelah kanan juga harus dikurangi 3. Sehingga ini plus 3 dikurang 3 habis. Jadinya min 7 kurang 3 hasilnya min 10, kurang dari 2x, ini kurang dari 7 dikurangi 3 dapat hasilnya 4. Nah, kemudian kita singkirkan 2 yang masih menempel pada x ini ya, dengan cara membagi dengan dirinya sendiri ya. Kalau di tengah-tengah kita bagi 2, sama ya kayak yang tadi, yang kiri dan kanannya juga harus adil, sama-sama dibagi 2 ya. Jadi kita dapat sederhanakan sehingga hasilnya min 10 bagi 2 hasilnya min 5, kurang dari x kurang dari 2. Nah, setelah di tengah-tengahnya ini hanya ada variabel x-nya saja tanpa ada angka, berarti ini sudah selesai untuk contoh soal yang nomor E ya. Ini jawabannya ya. Sehingga himpunan penyelesaiannya kita tulis kesimpulannya, yaitu kurung kurawal x di mana min 5 kurang dari x kurang dari 2, di mana x itu adalah anggota bilangan real. Baik, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang nomor F. Nilai mutlak 2x min 7 dikurangi 11 kurang dari 0. Nah, kalau kalian temukan bentuk soal seperti ini, kita pindahkan terlebih dahulu angka yang masih ada di sebelah kiri tanda pertidaksamaan ya. Di min 11 ini kita pindahkan bawa ke sebelah kanan untuk mengetahui apakah dia sesuai syaratnya, yaitu lebih besar dari sama dengan 0. Untuk tanda mutlaknya tetap di sebelah kiri ditaruh ya. Kemudian dia akan menjadi nilai mutlak 2x min 7 kurang dari, nah ini min pindah ke sebelah kanan menjadi plus, jadinya 11. Nah, 11 ini sudah memenuhi syarat ya, dia benar lebih dari sama dengan 0 atau dia memang bernilai positif. Kalau dia sudah bernilai positif dan memenuhi syarat, baru kita selesaikan dengan cara penyelesaiannya ini ya. Sehingga dia akan menjadi min 11, nah di sebelah kiri ya. Kalau dia min di sebelah kiri kurang dari, nah kurang dari ini mengikuti dari soalnya ya, yaitu kurang dari. Kemudian di tengah-tengahnya fungsinya yaitu 2x min 7 tanpa ada tanda mutlak, kemudian kurang dari, di sebelah kanan 11-nya bernilai positif. Kemudian kita singkirkan dulu min 7-nya ya, supaya jadi habis. Kita tambahkan dengan dirinya sendiri ya. Jadi min 7 ditambah 7 itu sudah habis ya. Ingat, ini harus adil ya. Kalau di tengah kita tambah 7, di kirinya juga harus ditambah 7, di kanannya juga harus ditambah 7. Sehingga dia akan menjadi min 11 tambah 7 hasilnya min 4, kurang dari 2x, kurang dari 11 tambah 7 hasilnya 18. Selanjutnya kita singkirkan angka yang masih menempel pada x ini ya. Di sini ada angka 2, kita bagi dengan dirinya sendiri. Sehingga kalau di tengahnya kita bagi 2, juga konsep keadilan ya, ingat harus adil. Di sebelah kiri harus dibagi 2 juga, di sebelah kanan juga harus dibagi 2. Jadi sama-sama semua ruas kita bagi dengan 2. Sehingga 2x dibagi 2, sisa x aja ya. Sehingga kita bisa sederhanakan menjadi min 4 bagi 2 hasilnya min 2, kurang dari x, kurang dari 18 bagi 2 hasilnya 9. Nah, bentuknya inilah yang merupakan himpunan penyelesaian dari contoh soal yang nomor F ini ya.
Sehingga bisa kita tulis kesimpulannya. Jadi HP sama dengan kurung kurawal X di mana min 2 ini kurang dari X kurang dari 9, di mana X-nya merupakan anggota bilangan real. Baik, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang nomor G, yaitu nilai mutlak X per 3 dikurangi 2 kurang dari sama dengan 6. Nah, penyelesaiannya sama seperti ini ya. Kita buat dulu sebelah kirinya min 6, tandanya mengikuti pada soal ya, kurang dari sama dengan. Kemudian di tengah-tengahnya fungsinya tanpa tanda mutlak, yaitu X per 3 dikurangi 2. Kemudian dilanjutkan dengan nulis tanda pertidaksamaannya, yaitu kurang dari sama dengan. Di sebelah kanannya angka 6 bernilai positif ya. Kemudian kita singkirkan dulu min 2 yang ada di tengah ini ya, supaya biar jadi habis ya. Kita tambahkan dengan dirinya sendiri. Kalau di tengah kita tambahkan 2, berarti di sebelah kiri juga harus adil ya, ditambah 2, di sebelah kanan juga harus ditambahkan 2. Sehingga hasilnya menjadi ini di tengah-tengah min 2 tambah 2 habis ya. Kemudian di sebelah kiri min 6 tambah 2 hasilnya min 4 kurang dari sama dengan X per 3 kurang dari sama dengan 6 tambah 2 hasilnya 8. Nah, di sini X-nya masih ada angka 3 ya pada penyebutnya ya, karena dia berupa bentuk pecahan ya. So, gimana caranya menghilangkan ini? 3 ini kita kalikan dengan dirinya sendiri ya, supaya 3 ini jadi 1. Sehingga di tengah kita kalikan 3, ini harus adil, di sebelah kiri juga kalikan 3, di sebelah kanan juga harus dikalikan 3. Jadi semua ruas kita kalikan 3 ya, supaya penyebut di tengahnya ini menjadi 1. Sehingga dia akan menjadi ini 3 bagi 3 dapat 1 ya, sisa X aja. Kemudian di sebelah kiri min 4 kali 3 hasilnya min 12, tandanya kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 8 kali 3, 24. Jadi, setelah kalian temukan hasilnya, yang penting di tengahnya ini berupa nilai X aja, berarti inilah yang merupakan himpunan penyelesaian dari contoh soal yang nomor G ya. Kita bisa buat kesimpulannya, yaitu jadi HP-nya sama dengan kurung kurawal X di mana min 12 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 24, di mana X itu adalah anggota bilangan real. Baik, masih di bentuk pertidaksamaan nilai mutlak yang pertama, kita masuk ke contoh soal yang terakhir ya, yaitu nilai mutlak 5 dikurangi 3X kurang dari sama dengan 7. Cara penyelesaiannya sama ya, seperti ini. Kita tulis, maka di sebelah kirinya 7-nya menjadi negatif ya, negatif 7, tandanya mengikuti pada soal, tandanya kurang dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Kemudian di tengah-tengah fungsinya yaitu 5 dikurangi 3X tanpa tanda mutlaknya ya. Kemudian di sebelah kanan 7-nya bernilai positif. Kemudian kita singkirkan dulu, kita hilangkan dulu angkanya ya. Angka 5-nya ini ya, 5 ini bernilai positif ya, supaya jadi habis, jadi hilang, kita kurangi dengan dirinya sendiri, kita kurangi 5 ya. Kemudian kiri kanannya harus adil ya, ingat, di kirinya kita kurangi 5 juga, di kanannya juga harus dikurangi 5. Sehingga di tengahnya 5 kurang 5 habis, di sebelah kiri min 7 kurang 5 dapat hasilnya min 12. Kurang dari sama dengan, di tengahnya sisa min 3X aja, kemudian kurang dari sama dengan di sebelah kanan sisa 2 ya. Kemudian kita singkirkan min 3 yang masih menempel pada X yang ada di tengah ini ya. Berarti kita bagi dengan dirinya sendiri, kita bagi dengan min 3. Sehingga
dia akan menjadi seperti ini ya. Di tengah kita bagi min 3, di kiri dan kanannya juga harus adil ya, dibagi min 3. Tetapi di sini ada catatan sedikit, kalau kalian bagi atau kalian kali dengan negatif angka berapapun itu, yang penting dibagi atau dikali dengan negatif, maka akan ada perubahan tanda ya. Awalnya dia kurang dari sama dengan, ketika kalian bagi dengan negatif, maka dia akan berubah menjadi lebih dari sama dengan, berubah menjadi kebalikannya ya. Nah, di sini perhatikan. Ketika terjadi pembagian dengan angka negatif, pembagian atau perkalian dengan angka negatif ya, di sini perubahannya. Jadi kurang dari sama dengan ini dia akan berubah menjadi lebih dari sama dengan ya. Kemudian setelah kalian rubah tandanya, kalian sederhanakanlah angkanya ya. Kita dapatkan min 3 bagi min 3 dapat 1 ya, sisa X aja yang di tengah. Kemudian dari sebelah kiri, min 12 bagi min 3 dapat 4. Tandanya berubah menjadi lebih dari sama dengan X, di tengahnya sisa X aja. Kemudian lebih dari sama dengan, ini tidak bisa disederhanakan lagi ya, kita tetap tulis min 2/3. Jadi ini sudah selesai ya untuk contoh soal nomor H, karena di tengah-tengahnya sudah tinggal X aja ya, X-nya sudah bernilai positif. Jadi bisa kita tuliskan kesimpulannya, HP-nya yaitu kurung kurawal X. Nah, di sini Ibu tulis dari angka yang paling kecil ya. Di sini angka yang paling kecil min 2/3. Jadi tandanya otomatis terbalik dia ya. Min 2/3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4, di mana X itu anggota bilangan real. Ibu balik dari yang paling kecil. Kalau kalian mau tulis tetap ini juga boleh. Jadinya HP sama dengan X, di mana 4 lebih dari sama dengan X lebih dari sama dengan min 2/3, di mana X anggota bilangan real. Boleh seperti ini ya, silakan dipilih salah satunya. Kalau soal esai boleh antara dua ini ya, tapi biasanya kalau soal pilihan ganda dia bentuknya seperti yang sudah Ibu buat ini ya, kesimpulannya ditulis dari yang paling kecil angkanya. Jadi ini sudah selesai ya untuk contoh soal yang terakhir ini, di bentuk pertidaksamaan nilai mutlak yang pertama. Sekian dulu ya untuk penjelasan Ibu pada video kali ini. Semoga penjelasan Ibu tadi dapat kalian pahami dan kalian pelajari dengan baik. Jadi video ini bisa kalian putar ulang kembali ya, kalau memang ada bagian atau soal-soal yang belum kalian pahami. Baik, seperti biasa untuk selanjutnya akan diberikan latihan soal berupa kuis. Silakan kalian kerjakan pada Google Classroom-nya masing-masing dan dapat dibaca petunjuk pengerjaannya dengan baik ya. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, bisa kita diskusikan langsung melalui grup WA. Baik, tetap semangat belajar anak-anak. Semoga selalu dalam keadaan sehat, tetap selalu menjaga kondisi, dan ingat tetap mematuhi protokol kesehatan. Baik, Ibu tutup video kali ini dengan para Santi. Om Santi 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 Om.